Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mudehir dengan NIM 0557458557. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJ Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tahapan-tahapan untuk mendemonstrasikan perancangan Entity Relationship Diagram atau ERD di sistem informasi rumah sakit. Nah, mari kita breakdown contoh kasus berikut. Di sebuah rumah sakit itu memiliki lebih banyak dokter, memiliki banyak dokter nih. Nah, setiap dokter pasti mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Kemudian terjadilah alur operasional tersebut di mana pasien itu harus melakukan pendaftaran diri terlebih dahulu kepada bagian administrasi, yaitu dengan menyerahkan data dirinya. Nah, setelah pasien tersebut terdaftar sebagai penerima layanan medis, kemudian data tersebut akan didistribusikan oleh pihak administrasi kepada dokter yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pasien ini dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi medis pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, hasil akhir yang selalu terjadi adalah dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Nah, mari kita jelaskan lebih detail. Dari studi kasus yang telah kita bacakan tadi, kita telah mendapatkan poin-poin penting nih, yang dimana pertama, kita telah mendapatkan subjek utamanya yaitu entitas. Nah, entitas yang kita dapatkan tadi itu ada 3, yaitu dokter, pasien, dan petugas administrasinya. Nah, kemudian dari alur yang kita jabarkan tadi, kita udah menemukan nih titik awal layanannya, yaitu di mana pasien itu wajib melewati bagian administrasi untuk pendataan identitas pribadi untuk mendapatkan layanan medis. Kemudian terjadilah alur pertukaran data. Nah, petugas administrasi akan bertugas mencatat, mendaftarkan pasien yang sudah terdaftar, kemudian diteruskan profilnya kepada dokter-dokter yang bersangkutan sesuai dengan polikliniknya. Nah, dari sinilah terjadi sebuah relasi, yaitu interaksi medis antara dokter dan pasien. Ini biasanya terjadi sebagai hubungan kerja antara dokter dan pasien ini. Nah, kemudian di mana dokter melayani banyak orang dan satu pasien pasti punya peluang untuk diperiksa oleh beberapa dokter spesialis sesuai dengan polikliniknya masing-masing. Sehingga hasil akhir apa yang kita dapatkan? Nah, hasil akhir yang kita dapatkan yaitu setiap sesi pemeriksaan selalu diakhiri dengan pembuatan resep obat oleh dokter yang bersangkutan, dan resep obat itu akan diserahkan kepada pasien. Nah, kita sudah memasuki langkah pertama dalam pembuatan basis data. Ini dalam membuat basis data, langkah pertama yaitu kita akan mengidentifikasi entitasnya. Kita udah mendapatkan informasi tersebut di studi kasus yang tadi ya. Nah, di sini ada 3 entitas yang kita dapatkan, yaitu dokter, pasien, dan admin. Mungkin kita bisa buatkan langsung untuk ERD-nya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan entity relationship. Nah, di sini kita akan menggunakan entity, yaitu dengan shape persegi panjang. Bisa kita gedein aja ya. Kemudian kita copy. Nah, kita beri nama di sini sebagai admin. Kemudian di sini sebagai pasien, dan kemudian di sini sebagai dokter ya. Oke, ketiga entitas ini udah kita buat.
Kemudian kita akan lanjut. Langkah kedua yaitu kita harus menentukan atribut apa yang ada pada entitas tersebut dan primary key-nya. Ketiga entitas ini tidak akan pernah berdiri sendiri, mereka akan saling terhubung satu sama lain. Nah, entitas dokter kita akan menggunakan primary key yaitu ID dokter dengan atribut deskriptif sebagai non-key-nya yaitu nama dokter, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian untuk entitas pasien, kita akan menggunakan primary key yaitu ID pasien dengan atribut deskriptif non-key-nya yaitu nama pasien, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian entitas admin kita akan menggunakan primary key ID admin, yaitu untuk atribut deskriptifnya non-key itu nama admin, jadwal shift, dan loket penempatan. Mungkin kita bisa langsung buatkan saja ya. Nah, kita akan menggunakan atribut ini untuk admin itu kita menggunakan primary key-nya itu ID admin. Kemudian untuk pasien kita akan menggunakan ID pasien. Nah, kemudian ID dokter untuk entitas dokter. Nah, kita sudah membuat primary key-nya di sini. Mungkin kita bisa membuat underline agar kita tahu kalau itu adalah primary key. Nah, setelah primary key kita buat, kita harus membuat juga atribut deskriptifnya, yaitu field atau data profil dari masing-masing entitas tersebut. Nah, di sini admin itu pasti memiliki nama admin di dalamnya. Kemudian ada jadwal shift-nya. Kemudian ada loket penempatan, yang dimana nanti pasien akan mendaftar di loket berapa nih misalnya. Oke, kemudian kita harus membuat juga identitas pribadi dari dokternya, yaitu admin, nama dokternya. Kemudian tanggal lahirnya dokter. Kemudian di sini ada alamat dokternya. Kemudian di sini ada nomor HP dokter. Dan kita juga punya spesialisasi dokternya. Apakah dia spesialisasi mata, gigi, hidung, atau spesialisasi tulang ya. Kemudian kita tambahkan juga di sini jadwal shift-nya. Apakah dia shift pagi, siang, atau sore? Nah, atau dia hanya shift di Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan juga untuk si pasien. Udah pasti ada nama pasiennya ya. Untuk atributnya. Nah, kemudian di sini juga ada tanggal lahirnya. Alamat pasien juga pasti ada. Kemudian bisa kita tambahkan nomor BPJS dan NIK-nya pasien, nomor NIK sebagai identitas pribadi. Kemudian kita tambahkan juga untuk alamat pasiennya. Jenis kelamin. Apakah dia perempuan atau laki-laki ya? Nah, habis itu kita tambahkan juga nomor HP untuk bisa dihubungi nantinya. Oke, setelah kita membuat primary key, kemudian atribut-atributnya, kita akan menghubungkan satu sama lain.
entitas sudah kita buat, primary key sudah kita buat, atribut deskriptifnya sebagai non key sudah kita buat. Sekarang kita akan lanjut next ke, nah kita tadi itu menggunakan tools YDgrep ya. Ini sebagai tahapan implementasi kita untuk mendemonstrasikan pembuatan atau perancangan ERD ini atau Entity Relationship Diagram. Nah, kenapa kita menggunakan YDgrep editor? Karena apa? Karena kita bertujuan untuk memetakan hubungan antar entitas secara akurat sesuai dengan standar notasi basis data. Hasil apa yang kita harapkan yaitu kita akan mendapatkan cetak biru atau blueprint sebagai panduan visual yang sangat jelas. Nah, ini sudah sangat jelas ya, karena dalam menggunakannya itu jauh lebih mudah karena semua hubungan antar data udah tersedia dan terpetakan dengan rapih. Nah, sehingga kita dapat menghindari sebuah duplikasi atau kesalahan dalam membuat basis data nantinya. Next. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga, kita harus mengidentifikasi himpunan relasi apa yang akan kita gunakan. Nah, kita setelah menganalisis contoh studi kasus tersebut, kita sudah mendapatkan mendaftar ya. Kata kerja di sini ada mendaftar, menyerahkan, dan mendaftar, menyerahkan, diperiksa, terus melayani ya. Nah, itu adalah kata kerja yang akan kita jadikan sebagai himpunan relasi. Oke, langsung kita buatkan saja ya. Nah, di sini kita akan membuat himpunan relasinya menggunakan shaping ini ya, shaping jajar genjam. Kita di sini karena hubungan antara pasien dengan admin, maka kita harus menggunakan kata kerja mendaftar. Hubungan antara dokter dan pasien itu memeriksa. Kemudian hubungan antara admin dengan dokter itu adalah menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan data. Nah, setelah kita membuat himpunan relasinya, maka kita harus menentukan kardinalitasnya ya. Nah, ini dia. Kita harus menentukan derajat relasi dan kardinalitasnya. Dari ringkasan kasus tersebut, kita telah mendapatkan informasi yaitu sebagai berikut. Untuk banyak dokter, itu pasti memiliki banyak pasien. Oke. Nah, banyak pasien itu akan mendaftar ke banyak admin. Dan banyak admin akan menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Di sini kita menggunakan kardinalitas banyak ke banyak untuk dokter ke pasien, pasien ke admin, dan admin ke dokter. Nah, berdasarkan buku panduan dari modul praktikum yang sudah kita pelajari, itu setelah kita analisis ketiga relasi ini ya di dalam sistem rumah sakit itu memiliki kardinalitas banyak ke banyak. Kenapa bisa jadi demikian? Karena baik dokter, pasien maupun admin itu mereka akan berinteraksi secara silang ya, secara silang atau berbeda-beda lah di dalam rentang waktu tertentu atau dalam rentang waktu yang akumulatif gitu. Dan banyak dokter itu bisa memeriksa banyak pasien. Oke. Nah, kumpulan admin itu dapat mendistribusikan data ke banyak dokter dan banyak pasien mendaftar pada banyak admin yang berbeda-beda setiap kali mereka berkunjung pastinya. Karena ketiga relasi ini bersifat banyak ke banyak, maka ketiganya wajib dinormalisasikan. Karena apa? Dengan tujuan dinormalisasikan itu membuat entitas asosiatif atau membuat
table transaksi baru nantinya ya. Agar apa? Agar tidak merusak ya, agar tidak merusak master data dari pasien, terus admin dan juga dokter. Nah, ini gambarannya ya. Mungkin sekarang kita hubungkan relasi tersebut yang sudah kita analisis tadi. Nah, sehingga menjadi seperti ini ya. Pasien akan mendaftar ke beberapa admin dalam waktu yang berbeda-beda. Kemudian admin akan melayani beberapa pasien. Dan kemudian admin akan menyerahkan data atau mendistribusikan data pasien kepada masing-masing dokter atau kepada dokter sesuai dengan spesialisasi atau bidangnya. Nah, kemudian dokter akan memeriksa beberapa pasien, dan pasien akan memiliki peluang untuk diperiksa oleh beberapa dokter tergantung kondisi medis apa yang dialami oleh pasien tersebut. Next. Oke. Nah, setelah kita analisis tadi, ternyata ada kardinalitas yang terjadi, yaitu banyak ke banyak. Nah, kardinalitas tadi banyak ke banyak itu harus kita normalisasikan. Kita harus transformasikan menjadi entitas asosiatif, atau kita bisa membuat table transaksi baru ya nantinya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menghindari redundansi atau tabrakan data di basis data. Oke. Nah, setelah kita analisis tadi, kan dokter pasien yang bersifat MN nih, banyak ke banyak. Sehingga atribut deskriptif seperti resep obat itu nggak bisa diletakkan di tabel pasien. Nah, nggak bisa diletakkan di tabel pasien ataupun di dokter. Kenapa? Karena resep obat ini adalah data yang kita harapkan di akhir nanti. Sehingga tanpa transformasi data ini, data seperti resep akan tumpang tindih dan sulit dilacak secara kronologis. Nah, kita akan membuat table transaksi baru atau kita membuat entitas baru nih, yaitu bernama daftar pasien, rekam medis, dan verifikasi data dengan primary key dan foreign key sebagai berikut. Karena kita membuat entitas baru, maka kita wajib membuat primary key sebagai identitas diri mereka masing-masing. Oke. Dengan tujuan untuk melakukan lookup nantinya atau join table. Nah, kemudian foreign key ini sebagai kunci referensinya kita harus masukkan ke dalamnya. Karena apa? Karena sebagai penghubung. Entitas baru ini sebagai penghubung antara entitas utama. Oke. Misal di sini ada admin dan pasien. Nah, maka kita harus membuatkan foreign key-nya di dalam daftar pasien, yaitu dengan menggunakan primary key dari entitas utama. Nah, entitas baru ini harus kita tambahkan atributnya, ya, nggak bisa kosong gitu aja. Nah, di sini ada entitas baru yaitu rekam medis. Nah, di sini ada atribut deskriptif resep obat. Nah, di slide sebelumnya kita udah menjelaskan ya bahwa resep obat itu nggak bisa tumpang tindih di pasien maupun dokter. Makanya kenapa harus dibuat dalam entitas baru. Oke, mungkin kita bisa buatkan untuk entitas barunya ya. Nah, dari sini kita bisa bedah nih. Ini bisa kita hapus, dan hapus. Ini kita zoom out biar ada ruang nantinya.
Di sini udah kita sediakan ruang. Nah, kita akan membuat atribut baru nih. Bukan, maksudnya entitas baru. Entitas baru untuk pasien dengan admin itu adalah daftar pasien tentunya. Karena nanti akan menyimpan daftar antrian. Kemudian di sini ada relasi antara admin dengan dokter itu verifikasi data. Dengan tujuan nanti admin akan melakukan verifikasi data dan diserahkan ke database, dan dokter akan menyimpan datanya, kemudian akan mengupdate statusnya nanti. Oke. Nah, di sini ada resep obat. Bukan, salah. Maksudnya tuh hubungan antara pasien dan dokter itu di sini sebagai rekam medis. Ya. Rekam medis. Nah, entitas baru udah kita buat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat primary key-nya. Salah. Nah, ini dia. Ini primary key untuk ID verifikasi data. Karena itu identitas pribadinya si verifikasi data. Di sini kita juga buat untuk primary key-nya, yaitu daftar pasien. Dan di sini kita juga buatkan untuk ID rekam medisnya. Nah, primary key dari entitas baru udah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat foreign key sebagai referensinya ya. Nah, antara entitas utama, dan untuk admin dengan dokter itu menggunakan primary key dari admin, kita masukkan ke dalam entitas verifikasi data atau table verifikasi data sebagai referensi nantinya. Nah, ini juga menggunakan ID dokter karena kita akan menghubungkan admin dengan dokter. Kemudian di sini juga kita harus buat nih ID pasien. Ini foreign key ya. Ini foreign key, ini juga foreign key. ID admin. Kenapa kita menggunakan underline? Karena itu adalah key atau kode unik ya, sebagai identitas pribadi dari masing-masing table atau entitas. Di sini ID pasien. Di sini juga ID dokter. Nah, kita buat lebih bold untuk yang agar kita tahu nih, oh ini punyanya daftar pasien, ini verifikasi data, ini punya rekam medis gitu. Nah, langkah selanjutnya kita harus membuat atribut. Oke, kita harus membuat atributnya di sini. Kita bisa menggunakan atribut yang biasa aja nih. Di sini tuh ada pertama daftar pasien itu pasti ada waktu mendaftarnya. Waktu daftar, terus nomor antrian, tipe layanannya apa, terus status berkasnya gimana, apakah udah berhasil ataukah gagal atau pending gitu. Nah, terus kita buatkan juga untuk udah ya. Nah, ini udah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat untuk si verifikasi data ini. Nah, waktu verifikasinya kapan sih? Nah, gitu.
Waktu verifikasi ini sebagai timestamp ya, ini harus ada. Terus untuk status verifikasinya itu seperti apa, apakah berhasil atau gagal atau pending gitu. Terus polyunit. Nah, polyunitnya ini di mana? Apakah poliklinik, mata, hidung, mulut, kulit atau sebagainya gitu. Nah, kemudian kita akan membuat juga di sini untuk rekam medis. Nah, rekam medis ini pasti ada resep obat dong. Kemudian ada waktu periksa. Nah, kemudian ada keluhan. Si pasien ini punya keluhan apa sih? Nanti dia akan terrecord di sini. Nah, terus tanda vital, dan kemudian ada oh iya, udah. Nah, kemudian kita akan hubungkan satu sama lain untuk masing-masing ini ya. Oke, entitas baru udah kita buat, primary key-nya udah kita buat, foreign key udah kita buat, atribut juga kita buat, udah. Nah, sekarang apa? Sekarang adalah kita harus membuat himpunan relasinya. Nah, menggunakan kata kerja, yaitu untuk pasien akan mendaftarkan dirinya ke admin. Nah, datanya akan masuk ke database daftar pasien. Di sini akan terjadi data transaksi ya. Berarti salah. Nah, satu pasien kita akan menggunakan one to many, money to one. Nah, bentar. Oh, kita belum buat ininya, relasinya, himpunan relasinya. Aduh, kita buat dulu nih himpunan relasinya, karena kan kita harus menghubungkan antara entitas baru dengan entitas utama ya. 1, 2, 3. Nah, di sini pasien akan mendaftar. Di sini akan dilayani. Pasien akan dilayani. Melayani ya. Admin akan melayani pasien. Admin akan menyerahkan data. Dan dokter akan menyimpan data. Kemudian dokter akan memeriksa pasien dan pasien akan diperiksa dokter. Nah, kita rapikan sedikit biar kelihatan. Oke. Kemudian kita akan hubungkan one to many, money to one. Ini derajat kardinalitas. Derajat kardinalitasnya kita harus buat di sini.
Kenapa kita menggunakan one to many, sedangkan di entitas baru kita menggunakan money to one? Karena entitas utama di sini adalah objek fisiknya, sedangkan entitas baru sebagai tabel transaksinya. Nanti di sini akan terjadi sebuah transaksi ya, transaksi yang bersifat unik, tapi bisa dibilang itu nanti duplikat juga nanti datanya, tapi nanti akan terbilang tuh ini ya, salah money to one, one to money, money to one, one to money, money to one, one to money, money to one. Nah, jadi gini, si pasien ini, satu pasien akan mendaftarkan diri dan tercatat di dalam sistem database, yaitu di dalam tabel transaksi, yaitu daftar pasien. Dan data-data ini nanti misal ada 5 pasien nih, nah 5 pasien ini datanya akan diambil semua oleh satu admin gitu. Dan admin ini bisa aja gitu ada 5 admin. Nah, nanti dia akan memiliki 5, masing-masing admin ini akan memiliki 5 data dari si pasien. Kemudian satu admin akan menyerahkan banyak datanya ke dalam table transaksi, yaitu verifikasi data, di mana nanti akan tempat berkumpulnya data-data pasien yang sudah melakukan rujukan gitu. Nah, nanti si satu dokter akan mengambil data pasien itu di table transaksi, yaitu verifikasi data. Nah, nanti status verifikasi akan berubah setiap kali dokter itu mengambil misalnya satu pasien itu verifikasi status verifikasinya itu udah berhasil gitu. Berarti kan pasien ini akan ditindaklanjuti untuk dilakukan pemeriksaan di dalam rekam medis. Rekam medis ini sebagai tabel transaksi juga nantinya. Nah, satu dokter akan memeriksa satu pasien. Nah, satu pasien akan diperiksa oleh satu dokter. Oke. Itu akan tercatat di dalam tabel transaksi rekam medis. Nah, nantinya dokter akan memberikan resep obat yang sesuai dengan pasien tersebut, sehingga di tabel transaksi ini tidak akan terulang ya, tidak akan tertulis berulang-ulang gitu data-data yang akan dibuatkan nantinya. Misal resep obatnya itu resep obat A untuk pasien A, itu bisa diulang nanti di tabel transaksi, tapi nggak akan berulang di data entitas utama, yaitu pasien gitu. Nah, bisa kita buatkan ini untuk garis-garis putusnya. Untuk ini ya, biar tahu, oh ini tuh entitas baru gitu loh. Nah, ini entitas baru nih. Ini juga entitas baru. Terus ini juga entitas baru. Gitu. Nah, jadi inilah hasil akhir dari pembuatan sistem IRD ya, atau Entity Relationship Diagram dari sistem informasi rumah sakit. Nah, final IRD rumah sakit ini adalah hasil akhir dari sistem informasi rumah sakit yang sudah kita buat. Sehingga ini adalah hasil dari penyempurnaan dari IRD rumah sakit yang masih redundansi. Oke. Saya akhiri, terima kasih. Demikian paparan praktikum IRD rumah sakit ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan pencerahan dari teman-temannya. Semoga menjadi sebuah pencerahan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya Ahmad Mudahir, izin undur diri dari praktikum pemaparan ini.
pemaparan praktikum ERD ini semoga mendapatkan nilai maksimal untuk teman-teman semuanya.